Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menimbulkan banyak polemik dalam dunia pendidikan. Sistem ini dinilai memunculkan akal-akalan terkait domisili. Dengan polemik ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kemudian meminta para kepala dinas pendidikan untuk mengkaji kembali kebijakan zonasi. Zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru. Ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tak hanya sistem zonasi, pemerintahan Prabowo Gibran juga berencana menerapkan kembali ujian nasional. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, kebijakan yang sempat ditiadakan tersebut masih dikaji para peneliti dan pengambil kebijakan. Dan baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan pengambil kebijakan terkait dengan UN itu. Jadi masih kita evaluasi dan kita coba nanti keputusannya setelah kita evaluasi. Ya. Ujian nasional sebagai syarat kelulusan resmi dihapus pada tahun 2021 dan digantikan asesmen nasional. Namun adanya wacana menghidupkan kembali UN pun menuai pro dan kontra, baik dari guru maupun dari siswa. Kenapa alasannya, Dek? Karena mungkin kita kan udah dari terakhir SD udah pernah ujian nasional, sedangkan SMP sudah tidak pernah. Lalu kalau semua sekarang mau ujian nasional kan belum ada persiapan. Jadi saya itu termasuk kurang setuju karena salah satunya ujian nasional itu kan hanya mengandalkan atau hanya fokus pada satu ujian saja. Jadi ketika kita ujian nasional tidak lulus, ada siswa yang tidak lulus itu kan akan menjadi kerugian bagi siswa itu dalam belajar selama 3 tahun. Meski demikian, ada pula siswa yang setuju UN kembali diadakan. Ini saya sangat setuju sekali ya, karena siswa-siswi itu lebih serius dalam belajarnya dan tidak bersantai-santai juga. Terus juga UN ini bisa meningkatkan semangat belajar kita. Bagi sejumlah guru, ujian nasional dirasa penting untuk mengukur kompetensi siswa. Namun jika UN kembali diterapkan, diperlukan sejumlah perbaikan. Salah satunya bukan sebagai syarat kelulusan. Kalau misalkan UN itu dilaksanakan kembali, mungkin bisa menjadi pemicu sebagai siswa untuk aktif belajar, tetapi tidak dijadikan sebagai penentu dalam kelulusan sekolah. Wacana kembali diadakannya ujian nasional pun menarik perhatian pengamat pendidikan. Menurut saya ke depan ya, ketika kita akan memberlakukan UN kembali, satu, jangan terlalu banyak mata pelajaran. Pelajaran itu ya. Cukup yang menyangkut literasi, kemudian terkait dengan sains, ya 3 aspek saja yang penting. Jangan kemudian mata pelajaran yang lain itu kemudian juga terlalu di-UN-kan. Yang kedua, soal-soalnya lebih mengarah pada untuk mengukur kemampuan higher order thinking skill. Jadi bukan pengetahuan tentang mata pelajaran, tapi pada kemampuan berpikir C2, C3, C4 itu. Lalu yang ketiga, saya mengusulkan UN kalau toh akan diberlakukan jangan menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Karena kemudian anak yang memiliki potensi bidang seni, ya, kinestetik, kemudian hanya diukur dengan numerikal akan merugikan buat mereka. Dan yang terakhir tentu hanya kalau itu diberlakukan kembali, saya usul anak-anak harus mulai dibiasakan agar terbangun sikap-sikap positif agar tidak lagi terjadi kecurangan, sikap menghalalkan segala cara. Di sisi lain, untuk peningkatan kualitas sains dan teknologi bagi siswa, Presiden Prabowo Subianto bakal mengkaji peluang pengenalan mata pelajaran matematika yang akan dimulai sejak taman kanak-kanak atau TK. Bagaimana metode pembelajarannya diperbaiki
termasuk mungkin nanti di dalamnya ya konsekuensi untuk itu pelatihan guru matematika. Ya karena beliau sangat concern dengan peningkatan kualitas sains teknologi dan kalau kita bicara sains teknologi kan salah satunya adalah matematika dan tadi ada tawaran bagaimana agar pembelajaran matematika di tingkat SD kelas 1 sampai kelas 4 dan mungkin juga mengenalkan matematika untuk anak-anak di tingkat TK. Retno Listiarti, pemerhati pendidikan anak, mengingatkan kita bahwa pembelajaran matematika pada anak TK harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Yang dimaksud dengan Presiden Prabowo adalah konsep yang kepada anak TK itu tentu dengan bermain gitu ya, karena memang tidak bisa mengajarkan matematika dengan menulis ya pada anak-anak usia misalnya di bawah 6 tahun gitu. Itu sebenarnya sangat sulit. Bahkan, pemerintah juga berencana memasukkan Artificial Intelligence atau AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hal ini bertujuan melakukan digitalisasi di bidang pendidikan dalam menghadapi persaingan di dunia global. Rencana perubahan dan penambahan sistem pendidikan pada tingkat dasar dan menengah memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah program-program ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Apakah ada cara yang lain yang lebih baik untuk mengukur pencapaian siswa? Pemerintah bersama para ahli pendidikan, orang tua, dan siswa harus terlibat dalam diskusi yang terbuka untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan pendidikan Indonesia.